Pertama begini, lihat aturannya saja Bang Karni. Statement bisa dibuat dan statement bisa ditulis dengan nada yang berbeda-beda meskipun statementnya sama, tapi lihat aturannya. Karena itu saya merasa kita ini harus menjalankan pemerintahan bernegara itu dengan tata aturan hukum. Jadi ketika saya mengatakan bahwa saya memperpanjang PSBB, maka surat keputusannya sudah siap. Jadi diumumkan itu dengan ada surat keputusan. Saya mengatakan bahwa mudik itu dilarang, ya disiapkan peraturannya. Jadi bukan statement. Jadi kalau memang mau mengizinkan kelompok umur tertentu, ya ada aturannya, bukan statement. Negara ini diatur dengan hukum. Dan kita-kita yang berada di dalam pemerintahan, ketika membuat statement, itu statement atas keputusan-keputusan yang sudah dibuat. Jadi bukan berwacana. Jadi saya ingin garis bawahi bagi seluruh masyarakat, peganglah aturan. Jangan pegang statement. Statement-statement itu tidak punya dasar hukumnya. Lihat aturannya. Nah, karena itu kami di DKI, setiap langkah yang kita lakukan, kita buat landasan hukumnya. Ada peraturannya, ada keputusannya, sehingga masyarakat punya pegangan. Dan kami berhati-hati sekali soal statement-statement soal ini, Bang Karni. Jadi, kami tidak mau berbantah soal usia dan lain-lain, tapi kami tidak pernah mengatur soal usia. Tidak pernah mengatur soal mana yang boleh kerja, mana yang tidak, berdasarkan usia. Dibolehkan dan tidak itu berdasarkan tingkat kemendasaran kebutuhan bagi masyarakat. Kebutuhan esensial bisa beroperasi, yang tidak esensial tidak beroperasi. Karena memang itulah yang dibutuhkan untuk masyarakat itu tetap berfungsi. Jadi kami menggunakan aturan hukumnya. Jadi kami berharap Bang Gani bagi masyarakat juga supaya tidak terombang-ambing, maka lebih baik tidak merujuk kepada statement-statement, tapi pada surat keputusan, pada peraturan. Itulah yang digunakan sebagai dasar. Nah, kita harus belajar banyak dari peristiwa ini, bahwa aturan ada, tapi komunikasi politik, komunikasi publik itu harus dilakukan dengan baik sehingga tidak membingungkan. Kami ingin tegaskan bahwa PSBB tidak ada pelonggaran. Karena itu tidak usah pakai kalimat pelonggaran, pengurangan. Ya PSBB saja. Ini pembatasan sosial berskala besar, titik. Sampai ini selesai, ya semua aturan yang ada dalam PSBB itu ya dilaksanakan. Tidak usah bikin tambahan-tambahan kecuali ini, kecuali itu, kecuali ini, gitu. Tidak, ya aturannya ada. Aturannya mana? Ada keputusan Menteri Kesehatan tentang PSBB, itulah rujukannya. Ada PP-nya, itulah rujukannya. Jadi kita bekerja menggunakan aturan itu. Dan saya mengharap kepada semua pihak, terutama di sisi pemerintah yang tadi saya sampaikan, harus konsisten dengan pesan bahwa tugas utama kita itu saat ini menghentikan penularan COVID-19. Itu sumber masalahnya. Dampaknya adalah kegiatan perekonomian terhenti, kegiatan peribadatan terhenti, kegiatan sosial terhenti. Itu dampak semua. Tapi masalah utamanya adalah penyebaran COVID-19. Jadi semua usaha yang kita lakukan itu harus bisa mengendalikan penularan. Kalau itu terjadi, maka ekonominya akan jalan. Tapi kalau kita mau coba lakukan semuanya bersamaan, kita cari praktek negara manapun belum ketemu.